semua senyawa organik yang berasal dari alam yang bersifat tidak larut dalam air. Itu lipida. Kemudian tetapi dia larut pada pelarut yang bersifat nonpolar. Contoh ether, CCl4 dan bensin. Kemudian dia bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Jadi dalam satu molekul itu ada sifat yang suka air, tapi ada sifat yang suka air dan ada sifat yang tidak suka air. Nah, sifat yang demikian ini namanya amfifilik. Secara garis besar, lipid dibagi menjadi 3 golongan kelompok. Berdasarkan struktur molekul, ada 3 golongan besar dari lipid, yaitu simple wax, simple lipid, kompleks lipid, ini fosfolipid dan glikolipid. Kemudian ada prekursor dan derivat lipid. Nah, prekursor dan derivat lipid itu adalah bahan yang prekursornya itu adalah bahan yang bisa dipergunakan untuk membentuk lipid. Sedangkan derivat lipid biasanya adalah bagian-bagian dari lipid yang kalau lipid itu diuraikan. Jadi di sini fatty lipid atau fatty acid atau asam lemak bebas, gliserol, itu ini kan bagian-bagian dari lipid, terutama TG. Nah, kemudian steroid, alkohol, sterol, dan sebagainya. Ini saya ambil dari Harper. Berikutnya, nah, penggolongan lipid itu ini saya gambarkan secara ringkas, itunya biasanya diuraikan panjang lebar ya. Yang pertama simple lipid, itu terdiri dari alkohol. Nah, alkoholnya itu tidak seperti alkohol yang kita ketahui yang sederhana seperti etanol, butanol, dan sebagainya. Kan. Alkoholnya itu adalah gliserol dan satu lagi adalah sphingosine. Ini saya ambil karena 2 jenis alkohol ini yang biasanya banyak terdapat di lipid-lipid yang ada di diet kita. Jadi kita punya lipid itu masuk ke tubuh kita karena dari diet. Nah, biasanya makanan-makanan yang aman untuk manusia itu lipidnya itu mengandung alkohol, gliserol, dan sphingosine. Kemudian alkohol ini akan mengadakan ikatan ester dengan asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini di Harper dimasukkan pada derivat lipid atau prekursor dari lipid, karena fatty acid kalau digabungkan dengan gliserol atau sphingosine dia bisa membentuk simple lipid. Selanjutnya, kalau bermacam alkohol ini, jadi kalau pada tubuh kita itu adalah gliserin dan sphingosine itu mengikat gugus lain, misalnya fosfat, karbohidrat, asam amino atau sulfat. Kemudian asam lemak bebasnya tadi dari simple lipid tadi juga mengikat gugus lainnya ya ini tadi, maka itu disebut sebagai kompleks lipid. Jadi secara sederhana, simple lipid adalah simple lipid jika dia mengikat senyawa-senyawa lain seperti fosfat, karbohidrat, amino, dan sulfat, dia disebut sebagai kompleks lipid. Ini yang nanti akan dipelajari dengan seksama tentang pencernaannya dan absorpsi, karena 2 senyawa ini, 2 jenis lipid ini yang ada di dalam diet kita. Nah, kemudian bagian yang ketiga, ini yang saya sendirikan ini adalah prekursor dan derivat lipid. Di prekursor adalah bahan-bahan yang bisa dipergunakan untuk membentuk lipid, misalnya gliserol, sphingosine, asam lemak bebas, dan sebagainya. Derivat lipid ya, bagian-bagian kecil dari lipid itu, kalau menurut definisi Harper tadi. Kemudian ada lipid netral, atau lipid yang tidak bermuatan. Contohnya adalah asil gliserol, kolesterol, dan kolesterol ester. Ini juga ada di dalam tubuh kita
pada saat proses pencernaan dan metabolisme. Selanjutnya, peran lipid untuk biomedis. 1. Mengandung energi tinggi, ya, dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Lipid hasil energinya tinggi sekali. Mengandung vitamin larut lemak, yaitu ADEK. Lemak esensial, maksudnya lemak ini tidak bisa dibantu oleh tubuh, dia harus berasal dari diet. Merupakan cadangan energi tubuh dalam bentuk lemak, insulator panas bagi organ tubuh. Jadi tubuh kita, terutama organ-organ, itu diselimuti oleh lemak. Tentu saja tergantung dari lemak tubuh kita. Kalau orangnya berat badannya ideal, maka di organ-organ tubuh itu ya ada lemak tapi tidak berlebih-lebihan. Kemudian insulator listrik itu ada pada saraf. Kemudian penyusun membran sel, kita sudah kuliah membran, di tingkat 1 ya, membran fosfolipid bilayer, itu semuanya isinya lemak. Kemudian sarana bagi transport lipid sendiri. 8 jenis lipid yang ada di diet kita itu adalah 1 asam lemak. Asam lemak ini ada bukan di diet saja, tapi juga ada di sel kita. Kemudian gliserolipida, nama lain dari trigliserida atau triasilgliserol. Jadi jangan bingung ya, Anda terbiasa menggunakan trigliserida. Bahkan guru-guru Anda di sini juga menggunakan trigliserida yang disingkat sebagai TG. Tapi begitu Anda membaca buku lain dengan istilah gliserolipida, ya tidak usah kebingungan, itu nama lain dari TG. Ada buku-buku tertentu yang banyak menggunakan istilah gliserolipida, jadi GL, bukan TG. Kemudian yang 3 adalah gliserofosfolipida, sphingolipida, sterolipida atau steroid, prenolipida, sakarolipida, poliketida. Kemudian senyawa yang berhubungan dengan lipid adalah wax. Wax ini ada di daun, ada di buah, di kulit buah, yang tujuannya untuk melindungi daun, buah, bunga itu kalau terjadi hujan. Jadi air tidak bisa masuk, membuat mereka itu busuk ya. Jadi langsung urainya airnya tergelincir dari buah itu. Karena itu jangan heran kalau Anda nanti juga akan makan wax ini. Terutama jika Anda makan sayur-sayuran yang mentah. Buah juga tidak semua buah kan harus dimasak. Anda makan ada buah mentah ya. Seperti apel, kemudian apalagi timun sayur ya. Kemudian apalagi buah-buah yang tidak perlu dikuliti. Tapi ya jangan makan buah pisang, kulit pisang harus dibuang ya. Kemudian prostaglandin, eikosinoid ya, vitamin larut lemak ADEK. Berikutnya, asam lemak itu cirinya dia mempunyai gugus hidroksikarboksil COOH. Di sini asam lemak itu adalah asam karboksilat. Jadi asam lemak itu sama seperti metanoat, etanoat atau astat, propanoat, butanoat dan sebagainya. Seperti itu. Tapi asam lemak itu karbonnya C-nya itu panjang sekali. Ini bahkan sampai pada 12-20 asam lemak yang ada di diet atau ada di dalam tubuh kita. Ada 2 macam, jenuh dan tidak jenuh. Nah, jenuh itu rantai karbonnya itu tidak mempunyai ikatan rangkap. Sedangkan tidak jenuh ada ikatan rangkap. Nah, yang mengandung ikatan rangkap ini berkonfigurasi cis atau trans. Fungsinya adalah menyimpan energi, kemudian prekursor bagi senyawa lipida lain. Jadi asam lemak itu adalah bahan untuk membentuk lipida-lipida jenis lain.
Nah, terserah, selain TG maksudnya ini. Berikutnya, nah ini contoh bentukannya dari asam lemak dalam diet kita dan di dalam tubuh kita. Di sini asam oleat. Asam oleat ini tidak jenuh karena dia mengandung ikatan rangkap di sini. Ikatan rangkap pada C nomor C18 ya. Ya, dihitung saja sendiri di sini. Ini ada, ini cis, tapi cisnya tidak kelihatan. Nanti kita bicara tentang apa itu cis dan trans. Cis dan trans itu maksudnya seperti ini. Ini itu cis, karena hidrogennya ini pada arah yang sama. Sedangkan ini trans, karena hidrogennya itu berseberangan. Nah, saudara, untuk orang yang belajar tentang nutrisi, ya kemudian obat-obatan dan kesehatan, bentuk cis dan trans ini bisa dipermasalahkan. Artinya bentuk yang ini lebih bermanfaat untuk hal-hal tertentu, atau bentuk yang ini lebih bermanfaat untuk hal-hal tertentu, atau sebaliknya. Jadi mereka nanti akan merubah bentuk cis dan transnya ini untuk tujuan tertentu. Tapi kita tidak belajar sampai di situ. Kita belajar tentang diet, kemudian absorpsinya bagaimana, karena kita akan belajar tentang kesehatan. Ya. Kemudian asam laurat ini jenuh, terdiri dari 12 atom C. Hitung saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini mestinya CH, CH, CA, dan sebagainya. Berikutnya, gliserol lipida atau triasil gliserol atau trigliserida TG merupakan ester dari satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak, berbentuk padat pada suhu rendah atau cair pada suhu tinggi, menghasilkan energi. Jenis lipida terbanyak di alam, karena itu diet kita banyak mengandung trigliserida ini. Kemudian mengenai bentuk padat pada suhu rendah dan bentuk cair pada suhu tinggi, itu juga dipengaruhi oleh adanya ikatan rangkap atau tidak adanya ikatan rangkap pada rantai karbon dari asam lemaknya. Biasanya asam-asam lemak-lemak trigliserida ini yang banyak ikatan rangkapnya bentuknya dalam bentuk minyak. Jadi kalau lemak dia tidak dalam bentuk padat, dia mesti cenderung lebih mudah berminyak dibandingkan dengan yang tidak ada ikatan rangkapnya atau ikatan rangkapnya sedikit. Berikutnya, molekul triasil gliserol itu seperti ini. Yang ini, lihat kursor saya di arah kanan ya. Ini adalah molekul gliserol. Molekul gliserol itu ini. Lihat kursornya, ini gliserol. Nah, sedangkan yang ini satu, yang paling atas, kemudian tengah, kemudian yang bawah, itu adalah asam lemaknya ini. 1, 2, 3. Nah, ini rantai R-nya ini adalah rantai karbon. Ya, rantai karbon ini jumlahnya dalam satu triasil gliserol ini tidak selalu sama. Jadi ini boleh C-nya cuma 6, yang di sini 12, sedangkan di sini 25 dan sebagainya. Jadi tidak perlu seragam. Kemudian dalam proses pencernaan, enzim lipase akan memutus ikatan ester ini. Jadi dalam pencernaan, lipase adalah enzim yang akan memutus ikatan ester. Ini yang diperlukan untuk supaya nanti lemak-lemak
yang masuk dari diet itu bisa diabsorpsi ke dalam enterosit. Kalau yang kemarin protease yang terdiri dari ada pepsin, ada tripsinogen, ada tripsin, kemudian ada kemotripsin, kemudian ada dipeptidase dan sebagainya. Itu adalah enzim-enzim yang diperlukan untuk memutus ikatan peptida untuk protein. Sedangkan untuk karbohidrat, alfa amilase yang dipergunakan untuk memutus ikatan glikosidik 1,4-alfa. Untuk lemak yang berperan adalah lipase yang dipergunakan untuk memutus ikatan ester antara gliserol dan asam lemak. Jadi yang di sini. Cuma itu saja untuk pencernaannya. Selanjutnya, ini adalah ringkasan proses pencernaan KLP, karbohidrat, lemak, protein. Secara sini, saudara. Nah, Anda sudah belajar dua, protein dan karbohidrat. Ini semua ada di sini ringkasannya. Nah, sekarang kita belajar lemak itu di mana? Anda lihat di sini ternyata lemak itu dicerna secara enzimatik atau secara kimiawi itu sudah sejak dari mulut sampai gaster, kemudian sampai ke usus halus ini. Semuanya ada lipase. Jadi kalau di mulut, human lingual lipase yang dihasilkan oleh kelenjar von Ebner di lidah. Kemudian human gastric lipase dihasilkan oleh pankreas. Nah sekarang human gastric lipase dihasilkan oleh gaster. Kemudian human pancreatic lipase dihasilkan oleh pankreas. Di sini ada dua, lipase dan kolipase. Ini nanti akan membantu kerja lipase. Nah, saudara, lingual lipase dan human gastric lipase ini punya kekhususan beda dengan pancreatic lipase. Dua-duanya ini yang di sini lingual lipase dan gastric lipase ini relatif tahan asam, tapi yang paling tahan asam adalah gastric lipase. Dan yang kedua yang bedanya dengan pancreatic lipase itu adalah bahwa lingual lipase dan gastric lipase itu dia bisa menguraikan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak, atau dia bisa memutus ikatan ester antara gliserol dan asam lemak tanpa bantuan dari asam empedu. Pertama itu, dan yang kedua, dia sanggup bekerja dalam suasana sangat asam. Karena itu dia disebut sebagai, secara umum dia disebut, dua ini disebut sebagai acidic lipase. Sedangkan pancreatic lipase ini dia disebut basic lipase, basic asam basa. Karena dia bisa bekerja optimal jika suasananya basah. Dan yang kedua, dia juga bisa bekerja optimal jika ada asam empedu atau garam empedu. Nah, yang dua yang di atas ini tidak butuh asam empedu. Dia bisa menguraikan ikatan ester tadi. Saya lanjutkan. Ini pencernaan lemak. Di sini di mulut ada lingual lipase, kemudian di gaster maksudnya ini di mulut ya, saya ulangi lagi, maaf terlalu terburu-buru. Di mulut lemak itu dicerna secara mekanik oleh geligi, kemudian enzimatik atau kimiawi oleh lingual lipase. Sedangkan di gaster dia akan mengatakan bahwa dia juga mengalami pencernaan secara mekanik
atau dicampur atau churning atau grading dan sebagainya, terserah, karena itu memang gerakan dari lambung ya. Kemudian ada gastric lipase di sana. Kemudian yang di duodenum dan usus halus, sini ada seperti yang saya ceritakan tadi, dia memerlukan empedu supaya bisa lipase yang dari pankreas ini bekerja dengan baik. Kemudian keasaman dari sinus yang dari gaster tadi harus dinetralkan dulu. Jadi di sini sifatnya bekerja dalam suasana basah dan perlu asam empedu atau garam empedu. Sekarang kita mulai lagi dari mulut ya. Apa yang menghasilkan lingual lipase? Di sini yang menghasilkan lingual lipase itu adalah kelenjar von Ebner. Posisinya letaknya di mana? Von Ebner itu letaknya ada di sepertiga belakang dari lidah kita, jadi ada di bagian belakang. Ada di sekitar papilla circumvallata. Nah, von Ebner ini itu diinervasi, jadi pengaturan untuk keluar atau tidaknya itu oleh saraf glucopharyngeal. Kemudian apa namanya? Jenisnya sekres yang dikeluarkan itu berbeda dengan saliva. Kalau saliva sifatnya kan mukus, kental seperti lendir. Kalau dia sifatnya seperti sirus, jadi cair. Nah, selanjutnya, nah ini secara ringkas saja ya, mekanisme pemutusan ikatan ester pada triasylglycerol oleh lipase. Jadi nah, lipase sifat enzimatisnya itu ada di asam residu asam aminoaspartat, histidin dan serin. Jadi seperti kita ketahui lipase itu kan protein. Protein itu terdiri dari rangkaian asam-asam amino. Semua asam amino ada di situ. Tetapi yang bersifat sebagai residu aktif untuk bisa mengkatalis reaksi pemutusan ester, ikatan ester antara gliserol dengan 3 asam lemak di dalam molekul trigliserida itu adalah asam amino aspartat, histidin dan serin. Jadi di sini Anda jadi nanti belajarnya Anda baca dulu yang di bawah ini, setelah tahu kemudian Anda bisa menebak kan. Jadi yang ada ini serin, histidin, aspartat. Oh, ini maksudnya adalah asam amino. Ya, asam amino yang aktif dari enzim lipase. Dan asam amino yang aktif dari enzim lipase ini yang di sini yang ditonjolkan serinnya. Nah, kemudian ini triasylglycerolnya. Triasylglycerolnya juga Anda mungkin terheran, ini masa triasylglycerol? Iya, ini dibuat sederhana saja. Ini salah satu dari ikatan ester dari dari molekul triasylglycerol. Molekul triasylglycerol itu kalau Anda lihat kan ada 3 ikatan ester ya. Ini salah satunya saja. Kemudian dia didekati oleh serin dari lipase tadi, bisa juga didekati oleh histidin, bisa juga aspartat, tapi salah satu. Kemudian dia akan membentuk seperti ini. Jadi asil enzim intermediate, bentuk intermediate seperti ini. Kemudian terjadi reaksi, maka aspartat, serin, histidinnya akan terpisah sebentar dari enzim lipase yang secara utuh. Nah, kemudian ini adalah asam lemak bebas, jadi ikatan esternya sudah terputus. Nanti kemudian kalau sudah terputus begini, enzim itu akan kembali lagi normal. Jadi enzim tidak pernah rusak, tidak ikut dalam reaksi. Lipase akan kembali normal lagi, jadi mereka akan berhubungan lagi 3 ini untuk masuk ke
molekul lipase yang utuh. Kalau dibuat gambar yang jelas, tidak muat gambarnya ya. Yang penting Anda sudah tahu struktur TG itu seperti apa. Kemudian enzim yang tidak mungkin digambarkan secara utuh, yang dipentingkan adalah unsur-unsur asam amino yang bersifat aktif untuk enzim itu. Berikutnya, ini pencernaan triasilgliserol, ini lemak yang ada dari diet di lambung. Di sini enzimnya adalah ya gastric lipase yang dihasilkan oleh chief cell yang bersifat tahan asam. Di sini bersama-sama dengan lingual lipase. Jadi lingual lipase itu juga jenis lipase yang tahan terhadap asam, tapi tidak sekuat gastric lipase. Jadi nanti di gaster yang dominan itu adalah pencernaan oleh gastric lipase. Nah, di sini triasilgliserol itu akan dirubah menjadi diasilgliserol dan free fatty acid. Ya, yang disebut diasilgliserol itu nanti ya berikutnya ada ada reaksinya sehingga Anda lebih paham. Nah, MAG ini adalah monoasilgliserol. Jadi kalau trigliseridanya itu sudah melepas dari dua asam lemaknya, maka yang tinggal adalah monoasilgliserol. Monoasilgliserol sedikit sekali yang dilepas asam lemaknya. Jadi biasanya dia ada dalam bentuk utuh dan bersama dengan asam lemak bebas itu akan diabsorpsi oleh enterosit. Nah, ini adalah pembentukan empedu oleh pembentukan emulsi oleh garam empedu. Tentu saja kalau sudah berhubungan dengan empedu, ini sudah tidak di gaster lagi, tapi ini sudah di duodenum. Jadi yang pencernaan lemak dilanjutkan oleh pankreatik lipase. Pankreatik lipase butuh basa yang tidak asam, jadi dia aktif kalau pH-nya basa. Dan yang kedua, dia harus ada empedu. Apa fungsi empedu ini? Fungsi empedu itu dipergunakan untuk membentuk lipid-lipid droplet ya, droplet lipid atau bentukan-bentukan bulatan-bulatan kecil dari lipid. Jadi ini lipidnya, trigliserida, TG atau jenis lipid lain. Kemudian ini asam empedunya. Nah, asam empedu itu sama dengan lemak. Kalau Anda nanti tahu strukturnya, asam empedu ini bagian hidrofobik, sedangkan ini bagian hidrofilik. Nah, yang hidrofobik ini nanti akan bergabung dengan lipid, dan lipid kan juga hidrofobik. Ya. Nah, kemudian yang di bagian luar dari asam lemak ini dia hidrofilik. Nah, ini lingkungan ini adalah lingkungan cairan, terutama di dalam usus toh. Anda kan ya minum segala macam. Jadi di dalam lumen usus itu lingkungannya adalah lingkungan yang 80% atau bahkan 90% air. Nah, jadi lipid-lipid itu tadi sudah terbentuk dalam droplet. Nah, kalau sudah terbentuk dalam droplet, maka dalam kondisi ini lipase ini yang warnanya ungu dari pankreas ini dan kolipase, bukan ungu, biru ya, dan kolipase dari pankreas ini akan menempel ke sana, jadi siap untuk melakukan reaksi enzimatik. Nah, nanti lipid-lipid yang ada di
di dalam droplet itu tadi yang 80% isinya TG, karena makanan kita hampir semuanya berisi TG, itu akan diuraikan oleh lipase ini menjadi 2 asam lemak dan 1 monogliserida. Nah, kalau semuanya itu sudah dirubah menjadi asam lemak dan monogliserida dalam droplet ini, maka droplet itu tadi tidak disebut sebagai droplet lipid lagi, karena di sana lemak sudah lemak utuh, TG tidak ada, yang ada cuma monogliserida dan asam lemak bebas. Nah, yang demikian ini namanya adalah misel. Nah, misel ini nanti yang bisa mendekat ke sel enterosit. Nah, kemudian monogliserida dan asam lemaknya itu bisa diserap oleh enterosit untuk masuk ke sitosol enterosit. Nah, ini ceritanya yang di sini ya. Ini itu adalah droplet dari digaster. Tapi kalau gaster kan tidak ada itu, tidak ada tidak ada asam empedu. Tapi kondisinya bisa menghasilkan droplet. Karena itu droplet yang ada di lambung itu cenderung besar. Kemudian gastrik lipase ini nempel di droplet-droplet itu. Nah, istimewanya adalah gastrik lipase dan linear lipase bisa memutus ikatan ester tanpa bantuan dari asam empedu atau garam empedu. Nah, kemudian dia masuk ke duodenum. Di sini droplet-droplet tadi itu yang sebagian besar masih berisi TG ya, meskipun sudah diuraikan, dia diikat oleh ini yang hijau-hijau ini adalah asam empedu. Nah, setelah diikat oleh asam empedu atau garam empedu, pankreatit lipase dan kolipase bisa mengikat ke sana. Kemudian TG itu semuanya secara sempurna akan dirubah menjadi monogliserida dan 2 asam lemak. Ini bukan droplet lagi namanya kalau sudah sempurna diuraikan. Ini namanya misel, karena penyebutan saja sebetulnya ya. Tapi bentuknya ya bentukan masih dalam bentuk bulat-bulat, karena asam lemak itu kan juga tidak, rantai karbonnya kan juga tidak bebas untuk, maksud saya itu suatu hidrofob, bagian hidrofob yang kan cuma gugus karboksil saja yang hidrofil, karena molekulnya adalah jenis amfifilik. Jadi dia tetap dalam bentuk bulatan-bulatan. Bagian-bagian yang hidrofob dikumpulkan di bagian tengah supaya dia bisa survive di lingkungan berair. Nah, kemudian kalau sudah menjadi misel, ini melekat ke usus, ini kan fili usus, dia bisa diabsorpsi oleh usus. Nah, ini prosesnya. Ya, ini large fat droplet dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian yang di sini absorpsinya. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini adalah ini trigliserida tadi ya, kemudian oleh lipase, ini monogliserida. Monogliserida yang akibat penguraian dari lipase itu tidak sama dengan akibat penguraian dari misalnya garam atau alkohol dan sebagainya. Untuk lipase yang dilepas ini bagian luarnya ini. Jadi monogliseridanya itu ini asam lemaknya ada di C yang di tengah. Dari ini kan gliserol. Ya, ini itu yang di tengah ini tetap ada. Itu ciri khas dari penguraian trigliserida oleh lipase. Kalau senyawa-senyawa lain yang lepas bisa yang tengah dengan tepi, monogliseridanya yang tepi atas saja yang ada. Tapi untuk lipase tidak. Yang dilepas adalah yang di bagian luar, yang tengah ada. Jadi ini monogliserida dan 2 asam lemak. Ya, ini nanti akan diabsorpsi oleh enterosit, masuk ke benda Golgi. Di sana nanti akan diikat oleh protein. Nah,
ikatan antara protein transport tadi dengan trigliserida, yang trigliseridanya tadi, jadi setelah masuk di benda Golgi, maaf saya terburu-buru, setelah masuk di benda Golgi, monogliserida ini itu dengan dua asam lemak yang bebas itu akan digabung lagi menjadi satu, menjadi trigliserida. Nanti dia akan diikatkan dengan protein carrier. Nah, kalau di buku ini, kalau di sini ikatan antara protein carrier dengan TG itu disebut sebagai silomikron. Tetapi buku-buku lain mengatakan proteinnya itu yang namanya silomikron. Nanti silomikron itu akan mengikat lemak TG tadi untuk dibawa ke, kalau karbohidrat dan protein masuk ke vena dari villi usus untuk kemudian masuk vena mesenterika superior. Tapi kalau silomikron dia masuk ke lakteal ini. Ini adalah pembuluh darah limfe. Jadi lemak itu akan masuk ke limfe, tidak mengalir ke pembuluh darah. Tetapi ada beberapa catatan, ini kiri ini panah merah, untuk asam-asam lemak bebas yang rantainya pendek, jadi di bawah 6, itu dia tidak lewat limfe atau lakteal ini. Dia lewat seperti karbohidrat dan protein, jadi lewat pembuluh darah vena, kemudian vena mesenterika superior langsung ke vena porta. Yang masuk ke lakteal ini atau pembuluh darah limfe, kemudian masuk ke pembuluh darah limfenya masuk ke hepar, itu adalah TG yang asam lemaknya karbonnya atau rantai karbonnya itu lebih dari 6. Jadi asam lemaknya itu punya karbon panjang. Ya. Ini yang di sini yang panah merah ini. Berikutnya, nah ini bagaimana kalau tadi yang ditunjukkan kan cuma kotak begitu saja. Ini reaksi kimia yang sebenarnya bagaimana? Ini triasil glycerol. Ini ikatan ester ya. Ini disebutnya SN1, SN2, SN3 ya, terserah. Atau yang di sini 1, 2, 3. Tidak apa-apa. Kalau saya lebih suka asam lemak tepi, ada 2, kemudian asam lemak yang di tengah. Ini gliserolnya. Kemudian H2O ini ya selalu ada H2O. Karena di dalam tubuh kita tuh di lumen ini pasti ada cairan. Nah kemudian ini kurang 1, mestinya ini ditambah lipase. Nah kalau menggunakan lipase maka hasilnya adalah yang ini. Yang asam lemak yang di tepi ini yang bebas. Ini juga tepi ini yang ikatan esternya bisa diputus. Nah yang di tengah ini masih tetap ini monoasil gliserol. Nanti 3 molekul ini monoasil gliserol dengan asam lemak bebas 2 ini bisa diabsorpsi oleh enterosit tadi, kemudian di benda Golgi dia digabung lagi, ini digabung menjadi triasil gliserol lagi, kemudian triasil gliserol lagi akan diikatkan dengan transporternya suatu protein. Ada yang menyebutkan protein itu silomikron, tapi ada yang menyebutkan setelah protein transporter ini bergabung dengan TG, baru disebut silomikron. Ya terserah, pokoknya akan membentuk silomikron. Nanti silomikron itu akan masuk ke gugus lakteal tadi. Tapi kalau asam lemaknya C karbonnya lebih dari 6. Tapi kalau C karbonnya lebih dari kurang dari 6, misalnya 5, 4, maka itu nanti akan
masuk ke hepar melalui mesenterika inferior dan superior maksud saya, kemudian masuk vena porta bersama-sama dengan asam amino dan glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, ini asam lemak dengan monoasil gliserol akan bergabung kembali membentuk, ya. Ini saya buat, sudah ada memisahkan mereka supaya Anda bisa memastikan penjelasannya di sini. Berikutnya, sekarang kolesterol. Kolesterol bukan gliserol ya, beda ya. Ini juga termasuk jenis lipid sederhana. Banyak terdapat di dalam diet, cuma bedanya trigliserida kita tidak membentuk, tubuh kita tidak bisa membentuk trigliserida. Tetapi tubuh kita bisa membentuk kolesterol melalui trigliserida atau asam lemak dari trigliserida. Jadi yang dimaksud dengan jangan terlalu banyak diet yang tinggi kolesterol. Itu maksudnya jangan terlalu banyak diet yang tinggi trigliserida, karena nanti trigliserida itu bisa dirubah menjadi kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi meskipun kita sama sekali tidak makan kolesterol, tapi bagaimana caranya tahu? Mungkin possible ya. Diet yang rendah kolesterol, benar-benar kolesterol maksud saya ya tidak, bagaimana tahunya bahwa makanan ini mengandung banyak kolesterol atau tidak kan? TG jelas kelihatan. Dan yang kedua, kolesterol sendiri itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, sekarang pencernaannya bagaimana? Anggap saja di sini kolesterol ini berasal dari luar. Ini dietary kolesterol, kemudian ini dietary kolesterol panah biru, kemudian oleh enzim kolesterol esterase. Ini ada di dalam luman usus, masuk dalam sama-sama dengan TG, masuk dalam misel. Jadi dia juga tidak larut dalam air. Jadi kolesterol dengan TG di dalam usus itu gabung, ada di dalam droplet lemah, droplet lipid, dan juga ada di dalam misel. Cuma bentuk penguraiannya lain karena kolesterol dia molekulnya lain, dengan TG molekulnya berbeda. Nah, kemudian kolesterol ini akan bisa diabsorpsi oleh enterosit. Jadi bedanya ya, kolesterol itu langsung bisa masuk itu saja. Kalau TG masih harus diuraikan dulu jadi monoasil gliserol dan 2 asam lemak. Kolesterol masuk ke enterosit, kemudian ini ada acat. Anda lihat di sebelah kiri, maaf saya di sebelah kanan, itu semua singkatannya ada di sana, ya. Kemudian ini enzim transferase, nanti dia akan menjadi kolesterol ester. Nah, kolesterol ester ini nanti akan bersama-sama dengan TG di dalam silomikron transporternya. Nanti dibawa oleh limfe, dibawa ke hepar. Sudah, ceritanya sampai di situ. Nah, berikutnya adalah ternyata di hepar itu kolesterol ini bisa dibuat oleh hepar sendiri. Ini cerita lain ya. Kalau tadi yang saya ceritakan itu tentang bagaimana absorpsi dari kolesterol. Tapi sekarang saya mau bercerita mengenai bahwa kolesterol itu bisa dihasilkan oleh hepar melalui HMG-CoA. Apa ini enzim, saudara? Materi ini berasal dari asam lemak.
Nah, kemudian oleh HMG-CoA reduktase ini ada beberapa rangkaian reaksi ya, di metabolisme. Rasanya Anda sudah di tingkat satunya kan membentuk kolesterol. Nanti kolesterol ini akan dibebaskan oleh hepar ini, kemudian dia akan masuk, ini bukan masuk ke sana, dia akan dibawa ke periferin. Ini apa namanya, free kolesterol. Kemudian diangkat oleh HDL dan seterusnya dia akan dikembalikan lagi ke hepar. Ini metabolismenya yang lebih lengkap ada ini ya. Cuma di sini yang ingin saya ingatkan ke Anda bahwa kolesterol bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, hepatic bile kolesterol ini oleh hepatic bile itu tidak, ini kesannya seperti ada di aliran bebas, bukan, ini masih ada di dalam hepar. Maaf, gambarnya ini tidak sempurna ya, masih ada di dalam hepar. Dia akan mengikat hepatic bile ini. Hepar yang menghasilkan asam lemak itu kan hepar, bukan kandung empedu. Jadi dia bisa mengikat hepatic bile. Selanjutnya, bagaimana trigliserida diabsorpsi? Nah, tadi sudah ya. Jadi di sini yang ini lingkaran merah, ini posisinya short chain fatty acid, ini posisinya kan ada di pembuluh vena. Kemudian mesenterika superior masuk ke vena porta. Sedangkan yang besar ini adalah silomikron yang mengandung TG dengan asam lemak panjang ya, lebih dari 6. Masuk ke lakteal, kemudian semuanya masuk ke, bukan di sini, ini bukan masuk ke hepar, masuk ke sini, vena subclavia sinistra dulu, kemudian masuk ke jantung, dari jantung kanan arteri dulu, baru bisa masuk ke hepar. Nah, dari situ kita bisa tahu mengapa kondisi asupan TG yang terlalu tinggi itu sangat membahayakan jantung. Karena apa? Karena dia tidak langsung ke hepar. Dia masuk ke vena subclavia dulu. Semua aliran vena itu masuk ke subclavia dulu. Nah, baru di sana nanti apa yang ada di limfe ini akan bergabung dengan darah. Nah, kemudian masuklah dia ke jantung. Dari jantung di sana ada arteria koronaria. Jadi arteria koronaria adalah arteria yang memberi asupan darah kepada jantung. Jadi dia yang pertama kali menerima segala macam TG yang dari saluran cerna ini. Maka tidak heran mereka yang terlalu banyak mengkonsumsi TG ini keluhannya adalah di jantung dulu. Baru setelah dari jantung ke arah arteri ke seluruh tubuh, kembali lagi ke vena, masuk ke hepar. Ya. Pembuluh limfe untuk transfer silomikron ke hepar. Tapi dia keliling dulu, saudara. Tidak seperti yang karbohidrat, protein, dan TG yang rantainya pendek, yang tidak kemana-mana. Saluran cerna, vena mesenterika superior, langsung vena porta. Kemudian transport silomikron menuju hepar. Nah, ini tadi kan kita tahu tadi kan silomikronnya tidak langsung menuju vena
vena porta ya, melanglang buana dulu masuk ke aliran darah melalui subclavia sinistra. Jadi ini limpatik, trigliserida, ini nascent silomikron nanti berasal dari aliran ini dihasilkan oleh sel intrusit. Kemudian dia masuk ke sana, TG bukan masuk ke sana. Jadi ini sudah aliran limpatik ya. Kemudian kalau sudah begini, maka ini ceritanya dari ini limpatik. Nah, setelah dari sini, ini sudah di aliran darah. Karena di sini sudah hepar. Ini masuk ke sini, TG. Nah, dari kemudian silomikronnya kan di sini ya. Kemudian di sini ada lipoprotein lipase. Jadi lipoprotein lipase itu TG ini akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak sama. Nah, asam lemaknya ini nanti akan ke arah organ target, misalnya disimpan di lemak, kemudian gliserol bebas. Nah, ini nanti juga akan diuraikan menjadi gluconeogenesis yang nantinya glukosanya akan disimpan di hepar atau di tempat lain. Nah, kemudian TG ini yang sudah kehilangan kehilangan asam lemaknya, maka dia akan menjadi lebih kurang asam lemaknya. Dia akan menjadi silomikron remnan atau silomikron yang asam lemaknya itu sudah TG-nya sudah berkurang. Cirinya apa? Protein tadi TG-nya banyak ya, molekulnya besar. Kemudian sebagian dari TG itu sudah diuraikan oleh lipoprotein lipase menjadi asam lemak dan kolesterol. Sudah lepas. Dia jadi silomikron remnan atau silomikron yang asam lemaknya sudah tidak ada. Jadi seumpamanya bis, ini bisnya sudah penuh penumpang. Penumpangnya itu adalah TG. Nah, sebagian penumpang turun, TG-nya turun atau diuraikan. Nah, bisnya ini kosong, penumpangnya sedikit. Jadi di sini kalau diuraikan maka proteinnya itu presentasinya jadi lebih mendekati ke arah protein-sase dari lemak. Nah, TG atau silomikron ini sebagian nanti akan bisa berubah menjadi HDL. HDL ini, nah HDL sendiri itu dihasilkan oleh hepar. HDL itu high density lipoprotein. High density lipoprotein bahasa Inggris ya. Protein yang bendanya itu adalah proteinnya. Jadi ini sebetulnya protein pengangkut. Nah, di sini apolipoproteinnya ini untuk HDL ini itu E dan C dan A. E, C, A. Kalau ininya TG-nya itu atau penumpangnya sudah keluar semua, TG-nya sudah lepas, dia menjadi HDL. Tapi bedanya HDL yang di sini itu berasal dari silomikron yang dari usus. Nah, sedangkan hepar sendiri juga bisa memproduksi HDL. Jadi tujuan utama dari HDL ini sebetulnya adalah transporter protein yang dipergunakan untuk menangkap kelebihan asam lemak bebas yang ada di dalam
tubuh kita. Nah, salah satunya di sini adalah HDL ini bisa menangkap silomikron atau trigliserida yang ada di yang ada di silomikron ini. Ya, dia akan menjadi HDL-nya itu akan menjadi silomikron seperti yang dari usus tadi. Cuma HDL-nya itu yang ini dihasilkan oleh HDL hepar. Jadi di sini silomikron yang jadi dari lemak tadi, dari saluran cerna itu akan diberi ApoC dan ApoE ini dan meningkat di sini, maka dia akan menjadi silomikron yang siap untuk diuraikan TG-nya oleh lipoprotein lipase. Nah, kalau ini ApoA dan ApoC-nya lepas, maka dia kembali menjadi HDL. Ini transport dari silomikron menuju ke arah hepar. Tadi belum. Nah, sekarang silomikron yang remnan ini yang sudah kehilangan muatannya tadi, dia akan masuk ke hepar. Selanjutnya, ini adalah transportasi VLDL, HDL, dan pembentukan LDL. Jadi, kalau ini adalah ini adalah protein-protein yang dihasilkan oleh hepar dan dipergunakan untuk transportasi dari lemak di dalam tubuh kita. Kalau tadi kita poinnya ke arah TG yang dari hasil pencernaan. Nah, kalau ini sudah ke arah metabolisme, saudara. Tadi di sini sudah tidak ada usus lagi. Ceritanya bahwa TG itu sudah sampai di hepar. Ya, di sini hepar itu menghasilkan VLDL, very low density lipoprotein. Apa itu very low density lipoprotein? Very low density lipoprotein itu adalah lipoprotein atau protein yang mengikat begitu banyak TG di sana. Nih. Nah, TG-nya dari mana? Ya, TG-nya dari diet tadi. Kalau pasien Anda makan TG terlalu banyak, kan semuanya disimpan di sini, diarahkan ke sini. Sebagian tadi dimasukkan ke fatty acid, ke jaringan lemak, ini fatty acid. Tapi sudah diambil oleh dikeluarkan ke fatty acid itu masih ada sisanya. Yang tadi, yang silomikron remnan tadi. Nah, itu masih membawa sisa-sisa TG yang tidak bisa diuraikan karena terlalu banyak oleh lipoprotein lipase. Jadi tidak bisa disimpan di lemak dalam tubuh, disimpannya dia kembalikan ke hepar. Nah, masalahnya heparnya teriak, hepar bukan tempat untuk menyimpan lipid. Kalau menyimpan glukosa, iya ada bentuk glikogen. Tapi kalau untuk menyimpan lipid tidak. Kalau lipid itu TG atau lipid itu dibiarkan bertumpuk di hepar, hasilnya adalah steatosis atau perlemakan hepar. Penyebabnya adalah bisa menyebabkan sirosis. Sirosis akhirnya kronis ya, kematian. Nah, ini ceritanya. VLDL itu dibentuk oleh hepar untuk apa? Ya, untuk mengangkut kelebihan lemak yang ada di hepar. Nah, tentu Anda akan bertanya, kalau dia
bisa mengangkut, mengeluarkan kelebihan, tapi mengapa masih ada steatosis? Ya karena manusia itu yang namanya kemauan atau keinginan itu sudah tidak bisa lagi dihambat. Jadi akhirnya kemampuan hepar untuk membuang asam lemak atau TG-TG di dalam hepar sendiri sudah tidak mampu, sudah dikalahkan oleh kebiasaan atau habit dari pemilik tubuh. Ya. Di sini ceritanya tentang bagaimana, kita kembalikan lagi ya, kalau itu sudah dibuang, kelebihan fatty acid tadi atau kolesterol dibuang di dalam VLDL ini yang membuat ya hepar. Nanti dia VLDL-nya ini akan menjadi VLDL di sini. Kemudian oleh lipoprotein dia akan diuraikan kembali. Kemudian kalau VLDL tadi kan protein yang mengangkut lemak banyak ya, TG banyak. Nah kalau oleh lipoprotein itu sudah diuraikan, lemaknya tadi dibuang, ini disimpan di jaringan lemak, maka dia akan menjadi IDL, the intermediate density lipoprotein atau VLDL rendeman. Ini kan gambarnya kecil ya, berarti asam lemaknya sudah lepas. Nah kemudian IDL ini kalau melepaskan asam lemak lagi, dia akan menjadi LDL. Nanti LDL kembali lagi. Jadi seumpamanya bis, biasanya saya menggunakan itu VLDL ini bis penuh dengan penumpang asam lemak. Kemudian sampai di sini penumpangnya diturunkan. Maka bisnya jadi kosong ini. Bukan bisnya jadi kecil, tapi penumpangnya sedikit. Kemudian kalau TG-nya keluar lagi, penumpangnya lebih sedikit lagi, sisanya tidak akan kembali bisnya ke sini. Nanti dia akan dibentuk lagi menjadi VLDL. Itu gampangnya pemahamannya secara singkat. Nah, kemudian di sini VLDL ini bisa langsung menjadi HDL. Ringkasnya adalah sebetulnya kelebihan lemak yang di sini yang diangkut itu dibuang, kemudian lemaknya kosong, maka jadilah dia HDL. Karena itu molekulnya jadi kecil. Ya, ini gambarnya keliru ya. Ini mestinya LDL itu gambarnya harus lebih kecil. Tapi saya ambil karena bagus nih. Baik, ini dari Harper, saudara. Berikutnya, ini ada keterangan dari slide 24 dan slide 25. Apa yang disebut dengan apolipoprotein A dan sebagainya. Ini sebetulnya APO A, APO B itu adalah pengenalan dari lipoprotein, saudara. Jadi kenapa jadi tahu ada lipoprotein yang dihasilkan oleh hepar atau yang dihasilkan oleh usus, itu karena terdeteksi adanya ini. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk tadi yang saya katakan bis dan sebagainya itu tadi ya. Ini silomikron. Kandungan TG meningkat, ukuran molekul besar, densitas protein turun ya, dengan sendirinya Pak, proteinnya sedikit, molekulnya banyak, maka densitas atau konsentrasi dari proteinnya secara keseluruhan jadi kecil. Tapi bukan berarti proteinnya jumlahnya kecil, enggak. Dia menjadi kecil persentasenya karena lemaknya yang dia angkut besar sekali. Lah ini silomikron. Ini proteinnya di sini, ini lemak. Nah, kemudian kalau lemaknya ini sudah dikeluarkan, diberikan ke jaringan lemak atau terserah apa oleh lipoprotein lipase, maka jadilah VLDL.
ya jaringan lemaknya jadi lebih kecil ini. Kemudian, nah di sini loh, ini mengapa dok ini jadi besar? Bukan jadi besar, tapi ini berdasarkan prosentasenya maka jadinya seperti ini. Tapi jumlahnya sebetulnya sama, ini kan 0,9. Kemudian, maaf ini densitinya ya, densitinya jadi besar. Karena itu dia jadi persentasenya lebih besar. Nah, kemudian kalau ideal, ini lemaknya sedikit lagi. Maka kalau di persentase, proteinnya jadi lebih besar dibandingkan dengan lemak. Tapi molekulnya jadi kecil. Nah, yang LDL, ini seperti ini. Lemaknya kecil, sebagian besar isinya protein. Ukurannya juga kecil. Nah, yang paling kecil adalah HDL. Lemaknya sedikit sekali. Jadi ini kalau bis itu, bisnya kosong, penumpangnya tidak ada. Penumpangnya itu adalah trigliserida. Kalau trigliserida banyak, dia menggelembung seperti ini. Nah, saudara, yang paling berbahaya untuk tubuh kita itu adalah LDL ini. Karena ukuran dari LDL ini mudah masuk menerobos pada jaringan epitel antara endotel 1 dan lain itu kan ada rongganya di pembuluh darah kita. Di daerah lumen dari pembuluh darah itu kan ada endotel. Nah, antara sel endotel 1 dan endotel lain itu ada rongga. Nah, LDL ini bisa masuk ke sana. Meskipun dia sedikit mengandung lemak, tapi tetap ada lemak di sana. Masalahnya adalah pasien Anda atau mungkin Anda suka sekali membuat silomikron dari usus. Nah, kalau silomikron dari usus ini banyak, ya dengan sendirinya LDL-nya itu banyak. Nah, LDL banyak meskipun dia mengandung lemak sedikit, tapi karena banyak yang menerobos ke pembuluh darah, nah ini nanti diuraikan oleh makrofag. Proteinnya dinaturasi dan sebagainya, lemaknya ini juga akan dinetralkan, tapi ditimbun di pembuluh darah. Nah, masalahnya timbunan di pembuluh darah itu lama-lama menjadi plak, menebal, sehingga pembuluh darahnya menjadi sempit. Maksudnya adalah terserah penyempitannya di mana. Kalau di jantung penyakitnya apa, kalau di liver penyakitnya apa, kalau di usus penyakitnya ya sekarang nanti tingkat 3 patologi untuk pencernaan patologi ya. Sekarang ini pembentukan silomikron oleh enterosit. Ini pembentukan silomikron oleh enterosit ya. Tadi kan kita bicara bahwa enterosit itu menghasilkan silomikron, tapi bagaimana silomikron itu terbentuk? Ada protein mengikat TG, ya. Tapi bagaimana prosesnya? Ini di sini. Ini Golgi, kemudian N itu apa? N itu nukleus, kemudian ini lemaknya sebetulnya sederhana saja ya. Ini TG-nya, kemudian dia masuk ke sini, dilepas dalam bentuk silomikron ini. Jadi di sini ada benda Golgi-nya itu, kemudian silomikronnya dilepas, silomikronnya yang hitam-hitam ini. Nah, sederhana ya saudara, yang penting larva endoplasmic reticulum, kemudian di sini silomikronnya itu dibawa sebagian dari Golgi ini. Jadi ada semacam vakul tertentu. Setelah itu baru dia dimasukkan ke pembuluh darah. Kalau itunya pendek, atumsinya pendek. Kalau panjang, ya dia ke limfe. Ini pendek ini karena ini sel endotel. Oke, nanti dibaca sendiri ya. Tidak terlalu istimewa, cuma menggambarkan
grafik saja. Berikutnya struktur lipoprotein plasma. Di lipoproteinnya ada yang besar, ada yang kecil-kecil tergantung dari jumlah asam lemak yang dibawa oleh lipoprotein itu. Jadi triasilgliserolnya ada di sini, dia membentuk seperti ini. Nah, ini lipoproteinnya. Jadi ini proteinnya, pengangkutnya itu bisa sebagai integral lipoprotein. BMS integral protein itu adalah integral yang ada di membran fosfolipid bilayer itu menembus dari bagian luar sampai bagian luarnya lagi, inner ke ekstra. Ya. Kemudian ini peripheral apoprotein, yang ini integral ini mungkin masuknya ke arah ini, masuk ke bagian membran monolayer bilayer ini, membran fosfolipid bilayer. Ya, secara grafik saja, saudara. Jadi memang dia carrier-nya ya. Berikutnya alur beta oksidasi. Asam lemak rantai pendek dan medium tidak memerlukan karnitin untuk menuju mitokondria. Jadi di sini bagaimana lemak itu masuk ke mitokondria untuk dihasilkan energi. Jadi semuanya masuk ke mitokondria. Protein dan karbohidrat juga masuk ke mitokondria kalau ingin dimetabolisme menjadi energi. Jadi ini sitosol. Sitosol masih ingat di tingkat 1. Ini mitokondria. Mitokondria adalah organel dari sel. Mitokondria adalah contoh dari organ sel yang fosfolipid bilayernya itu bukan double, fosfolipid bilayer. Bilayer sudah double, tapi yang double itu sudah bertekuk menjadi double lagi. Nah, ini fosfolipid bilayer bagian luar dari mitokondria, kemudian ini fosfolipid bilayer bagian dalam yang membentuk krista-krista dari mitokondria. Nah, di antaranya ini adalah ruang antar fosfolipid bilayer itu. Nah, nanti asam lemak ini menembus outer member atau fosfolipid bilayer yang bagian luar dari mitokondria, ini sitosol ya, itu oleh karnitin bersama-sama dengan karnitin. Masuk di antara ini, ruang intermembran ini, fatty acid tadi, asam lemak tadi masih mengikat karnitin. Kemudian yang di bagian dalam inner membran ini ada asil karnitil translokase. Ini enzim. Nanti dia akan mengantar fatty asil karnitin atau asam lemak bebas karnitin ini masuk ke dalam mitokondrianya sendiri. Ini kan dinding bagian luar. Nah, di sini nanti ada koenzim A, karnitin itu akan dilepas, koenzimnya akan melekat pada terserah di sini. Kalau palmitil ya palmitil koenzim A. Ini fatty acid ini kan nama umum. Kalau oleat ya oleil koenzim A. Kemudian masuk ke silus Krebs menghasilkan ATP. Nah, di sini yang perlu Anda ketahui adalah asam lemak rantai pendek atau medium tidak memerlukan karnitin untuk menuju mitokondria. Jadi dia bebas masuk ke sana, ke dalam sini. Asam lemak rantai pendek yang atomsinya yang lebih kurang dari 6. Ya, jadi dia diabsorpsi di usus saja, tidak perlu masuk limfe, tapi dia langsung masuk pembuluh darah, kemudian langsung ke hepar. Jadi lebih aman untuk kesehatan. Berikutnya, tapi masalahnya diet kita itu sebagian besar adalah atomsinya
lebih dari 6. Terutama kalau itu berasal dari hewan hidup. Selanjutnya, sama ya ini, alur beta oksidasi dari asam lemak. Kemudian di sini, asam lemak rantai panjang memerlukan karnitin agar bisa masuk ke mitokondria. Nah, kalau tadi kan karnitinnya hanya digambarkan karnitin asam lemak koensil A bisa masuk ke sana. Nah, sekarang yang di sebelah kanan ini reaksinya. Jadi di sini ada outer membran, yang di ini outer membran, ini outer membran, sedangkan yang di ini inner membran, ini inner membran. Kerja karnitin itu seperti apa? Ternyata bentuknya seperti ini. Asil CoA sintetase enzim, ya. Jadi free fatty acid di sana dengan asil CoA maka akan terbentuk asil CoA. Kemudian asil CoA-nya ini masuk sini. Nanti ada karnitil palmitoil transferase. Masuklah ke sini asil CoA karnitin. Ya. Kemudian jadi asil karnitin ini kan. Nah, asil karnitin ini bisa masuk ke sana melalui karnitin asil translokase. Akhirnya dia masuk ke sini. Nah, kemudian hasilnya tadi dibebaskan. Nah, karnitinnya akan keluar lagi menuju ke bagian tengah dari atau ruang antar membran di sini. Jadi yang di sini singkatnya, ya di sebelah kanan itu bagaimana mekanisme sebenarnya dari karnitin. Kemudian sekarang metabolisme gliserol. Tadi pada waktu di silomikron tadi, slide yang sebelumnya ya, silomikron tadi kan sebagian dari lemaknya akan diuraikan oleh lipoprotein lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemaknya akan ditumpuk di jaringan lemak. Nah, gliserolnya mengalami apa? Ini reaksinya. Gliserol oleh gliserol kinase, gliserol 3-fosfat, dan seterusnya dia akan menjadi glukosa. Glukosa bisa menjadi glikogen, kemudian bisa menjadi pirufat, dan bisa menjadi plasmalogen. Ini adalah alur gluconeogenesis dari gliserol di sini, saudara. Pirufat sendiri, masih ingat kemarin ya karbohidrat. Pirufat sendiri di hepar bisa dirubah juga menjadi gluconeogenesis, melalui gluconeogenesis menjadi glukosa. Berikutnya gliserofosfolipida. Gliserofosfolipida ini merupakan ester antara gliserol dengan 20 yang satu. Oke. Kalau yang tadi penggolongannya kan gliserolipida atau 3. Gliserol dan lipid. Nah, sekarang antara gliserol dan lipid itu di tengah-tengahnya ada fosfo. Maksudnya apa ini? Ini merupakan ester antara gliserol dengan 2 molekul asam lemak dan 1 molekul fosfat. Jenis lipida terbanyak kedua setelah trigliserida. Hidrofobik, sifatnya bersifat hidrofobik di bagian tertentu. Di bagian lain yang bagian yang mengandung asam lemaknya ya bukan maaf kalau begitu terbalik saya. Ini bersifat hidrofobik untuk bagian asam lemaknya, tapi untuk bagian tertentu dia bersifat hidrofilik. Fungsi komponen membran menyusun fosfolipid bilayer. Nah, ini nanti saya tambahkan ya. Contohnya ini. Jadi gliserofosfolipida itu bisa disebut sebagai asam fosfatidat. Ini gliserol. Kalau TG kan ini asam lemak, ini asam lemak, ini juga asam lemak. Tapi untuk gliserofosfolipida, satu asam lemaknya ini hilang digantikan oleh fosfat. Ini disebut sebagai fosfolipid.
Molekul-molekul ini yang nantinya akan menyusun fosfolipid bilayer. Yang dimaksud dengan hidrofobik ini, hidrofobik itu adalah bagian yang ini, hidrofobik. Ini nanti akan ada di luar sel, sedangkan yang ini ada di bagian dalam dari sel. Kemudian sfingolipida. Sfingolipida adalah sekelompok senyawa yang berciri mempunyai sfingosid backbone, alkohol rantai panjang, dan sfingosid. Masih ingat? Simple lipid itu adalah ikatan antara alkohol. Nah, di dalam tubuh kita, alkohol yang banyak itu adalah sfingosin dan gliserol. Nah, kalau sfingosin ini mengikat trigliserida, maka dia akan membentuk sfingolipida. Sesederhana itu. Kemudian pada molekulnya ada asam aminoserin dan molekul asil dari asam lemak rantai panjang. Selanjutnya akan diubah menjadi seramida, fosfosfingolipida, dan seterusnya. Ya. Ini nanti hubungkan dengan yang pertama kali, pembagian lipid. Kan ada simple lipid, lipid kompleks, dan turunan lipid. Ya. Berikutnya, nah ini molekul sfingolipida. Gugus and asil, ini asam lemaknya nih, satu saja. Kemudian yang biru, ini alkohol sfingosin. Nah, alkohol sfingosin itu di sini ada serinnya, asam amino. Nah, secara keseluruhan ini adalah sfingolipida. Berikutnya, karena dia mengikat asam lemak ini. Kalau sfingosin sendiri yang ungu ini, yang biru maksud saya. Kemudian yang mengikat serin. Selanjutnya, nah ini adalah lokasi dari sfingolipida, itu ada di membran sel. Jadi membran sel yang paling banyak adalah molekul fosfolipid, tadi sudah bicara ya. Kemudian low density lipoprotein itu juga banyak mengandung sfingolipid. Kemudian pada tempat yang mengandung banyak lemak, misalnya kulit. Macam sfingolipid apa saja? Ini ada sfingosin, kemudian ada jenisnya, ini ada seramida, ada sfingosin, sfingomyelin A, dan seterusnya. Ini kerangka umumnya itu adalah dari sfingosin yang hitam ini. Ini sfingosin. Kalau ada asam lemak, maka namanya seramida. Sedangkan ini juga sfingosin, yang hitam ini sfingosin, sfingosin, sfingosin. Tinggal molekul tambahannya apa, maka jadilah dia molekul yang lain. Seperti gangliosida, ini sfingosin yang utama. Tapi dia ada yang warnanya ungu dan warnanya merah. Ya, dibaca sendiri namanya residu oligosakarida, jadi besar sekali ya. Gangliosida ini ada di otak. Selanjutnya fungsi seluler dari sfingolipida seperti ini, saudara. Yang pertama dia membentuk membran fosfolipid bilayer. Kemudian yang di bawah ini untuk pertumbuhan dan sebagainya. Silahkan baca sendiri. Sudah ada tandanya ini. Selanjutnya pencernaan sfingolipid. Nah, pencernaannya bagaimana? Karena manusia itu adalah pemakan segala. Jadi di protein, daging, ikan, atau hewan berkaki 4, semuanya itu pasti mengandung sfingolipid. Tak mungkin tidak, karena dia punya sel. Di sini metabolisme sfingolipida pada manusia belum banyak diungkap. Terus cairan pankreas itu mengandung taurokolat dependent netral sfingomyelinase. Jadi
enzim. Jadi tetap ternyata pankreas menyediakan enzim yang dipergunakan untuk mencerna sfingolipid, yaitu netral sfingomyelinase. Empedu mengandung alkalin sfingomyelinase. Kemudian absorpsi sfingolipid, tapi ini hewan coba ya. Sfingolipid diuraikan menjadi sfingosin dan seramid yang selanjutnya didegradasi menjadi asam lemak. Transversasi sfingolipid dalam serum oleh LDL, VLDL, tapi VLDL hanya mengandung seramid dan HDL. Ya, jadi dia ikut bersama trigliserida dan kolesterol. Kemudian sterolipida atau steroid. Nah, kita steroid ya. Ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Adalah molekul yang mengandung 4 struktur siklik karbon dengan sistem 665. Molekul tersusun peranan rata. Kemudian semua steroid berstruktur umum sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Terdapat 4 kelas. Asam empedu. Nah, asam empedu kita ternyata termasuk sterolipida. Kemudian hormon seks, nanti Anda juga akan belajar mineralokortikoid. Sudah ini hasil dari kelenjar supraadrenal, kemudian glukokortikoid ini juga kelenjar supraadrenal. Ya, tapi di sini sterolipida memang saya cantumkan. Utamanya penekanannya adalah bahwa asam empedu itu strukturnya sterol lipida. Nah, ini empedu steroidnya. Empedu yang mana? Empedu yang di sini. Folic acid, bile acid membentuk bile acid. Jadi ini untuk sistem pencernaan sekarang ya. Jadi empedu itu merupakan strukturnya adalah steroidnya. Steroid yang warnanya hijau-hijau ini. Steroid nukleus. Nah, kalau steroidnya nukleus tadi ada OH, OH, OH dan bagian ini asam karboksilat, maka jadilah dia folic acid atau asam empedu. Sedangkan yang lain-lain ini kortikosteroid dan sebagainya. Sebentar tidak kita bahas, nanti ada waktunya membahas ini. Selanjutnya, fungsi steroid itu adalah molekul messenger yang mengendalikan fungsi biologi seperti penentuan jenis kelamin, bukan blok kita ya, proses metabolik ya, proses radang, ini sudah di BMS, metabolisme karbohidrat, di MNN, dan sekarang membantu pencernaan lemak melalui proses pembentukan emulsi. Nah, ini yang berhubungan dengan kuliah kita atau blog kita saat ini. Selanjutnya, herbal steroid, sterol, stanol, atau pitosterol. Sumber pitosterol itu adalah gandum, jagung, kacang, minyak olive, almond, dan lain-lain. Selanjutnya, prenolipida disintesa dari senyawa prekursor yang mempunyai 5 atom karbon, yaitu isopentinil difosfat dan dimetil difosfat ya. Dibaca dulu saja, nanti slide berikutnya akan diberi penjelasan. Yang penting ini ya, semua vitamin yang larut lemak, kita belajar tentang lemak, jadi tidak mungkin kita di lemak itu ada apa saja, bukan cuma perkara yang menyusun phospholipid bilayer atau berbahaya untuk tubuh kalau dalam jumlah berlebihan atau membentuk tubuh kita menjadi bulat. Kan itu. Yang utama adalah lemak itu juga penting karena vitamin-vitamin yang larut lemak berstruktur dasar prenolipida. Jadi di sana lemak ini digunakan untuk pembawa vitamin yang tidak larut air, yang hanya larut lemak. Kalau kita terlalu banyak tidak suka lemak ya, biayai vitamin ini yang tidak bisa diabsorpsi. Ini terjadi pada pasien-pasien muda yang manula. Kemampuan ususnya untuk
absorpsi vitamin yang larut lemak ini. Vitamin-vitamin yang larut lemak itu strukturnya adalah prenolipida. Prenolipida seperti apa? Isopentinil, pirofosfat, terus dimetilalil pirofosfat. Piro itu artinya di. Jadi dimetilalil bisa difosfat. Juga bisa isopentinil bisa diganti dengan difosfat. Tapi beberapa penulis lebih suka membuat nama piro. Contoh prenolipida adalah vitamin larut lemak koenzim Q10 biquinon atau sarenol. Penting ya. Selanjutnya ini koenzim Q10. Jumlah Q10 artinya jumlah unit isoprenilnya tadi. Jadi lemak yang berstruktur isoprenil tadi ada 10 untuk koenzim Q. Ini ada 10, ini struktur isoprenilnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah Q10 nanti di metabolisme, saudara, di transport elektron. Selanjutnya elektron transport. Jadi Q10 tadi elektron transport. Elektron transport itu dipergunakan untuk menghasilkan ATP. Jadi setelah proses glikolisis, kemudian ada elektron transport. Nah, salah satu penyusun elektron transport itu adalah koenzim tadi itu. Selanjutnya 4 kompleks dari elektron transport. Kompleks 1 NADH koenzim Q oksidoreduktase. Jadi penyusun. Ini merupakan golongan lipid. Kemudian suksinat Q oksidoreduktase, sitokrom C sudah dan seterusnya. Tapi yang utama adalah kompleks 1 ini yang merupakan koenzim Q ini tadi yang merupakan lipid. Berikutnya vitamin larut lemak, ini vitamin A. Udah biasa sendiri ya, pelajari sendiri. Kemudian vitamin A. Vitamin A ini dari hewan, vitamin A ini. Tapi vitamin A ini beta karotin, ini dari tumbuh-tumbuhan. Beta karotin yang dari tumbuh-tumbuhan itu kalau di metabolisme dia akan menjadi 2 buah molekul vitamin A atau retinol. Jadi kalau Anda pasien Anda anjurkan untuk lebih banyak makan beta karotin, itu secara ekonomi lebih murah, tapi hasil vitamin A yang didapatkan setelah dia masuk ke dalam tubuh itu lebih banyak dibandingkan kalau dia mengkonsumsi daging atau daging ikan. Tapi terserah pasiennya ada di mana. Kalau di kota, ya ini kelihatannya tumbuh-tumbuhan seperti ini ya relatif sudah tidak murah lagi. Tapi tidak apa-apa. Meskipun tidak murah, tetapi dia masih lebih efisien atau lebih banyak menghasilkan vitamin A dibandingkan yang dari makhluk hidup. Ya, jadi beta karotin itu akan diuraikan menjadi 2 molekul vitamin A. Kemudian ini vitamin E. Vitamin E tokoferol. Ya, asal Anda tahu ini semua adalah vitamin yang larut dalam air. Larut dalam lemak. Coba lihat. Ini rantai karbonnya ini panjang sekali. Sama dengan lemak ya. Sama dengan TG. Sesuai sama-sama ya. Yang begini ini pasti tidak larut dalam air. Dia larutnya dalam lemak. Kemudian fungsi tokoferol, antioksidan, regulator, dan silakan dibaca sendiri ya. Berikutnya, antioksidan untuk radikal peroksil. Jadi,
Vitamin C donor elektron melalui atom hidrogen. Oke, ini sebentar. Ini kok terus vitamin C. Saudara, ini di itu ya, di apa namanya, di ya nanti sebelum saya kirimkan akan hapus. Ini adalah apa namanya, antioksidan untuk sifat dari vitamin C sebetulnya. Berikutnya, sakarolipida. Sakarolipida adalah gliserolipida atau gliserofosfolipida yang gugusnya itu mengikat monosakarida. Keadaan tersebut membentuk struktur yang mirip dengan membran bilayer. Contoh, glukosamin atau lipid A yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Jadi ini lipidnya, tapi dia tidak mengikat gliserol atau sfingosin, tapi dia mengikat lipid sakarin, apa namanya, gula ya. Ini kan karbohidrat ini, monosakarida. Selanjutnya yang 8 ini adalah merupakan metabolit sekunder senyawa organik yang tidak langsung mempengaruhi fungsi fisiologi. Jika tidak ada, manusia menggunakan senyawa metabolit sekunder umumnya sebagai obat. Poliketida. Ya, oke, ini untuk pengayaan saja ya. Kemudian contoh poliketida untuk pengayaan, tapi ternyata fungsinya itu adalah untuk membentuk atau bersifat sebagai antibiotik. Jadi untuk Anda ketahui saja ini ya. Jadi yang ini lebih untuk ke arah mahasiswa farmasi. Tapi meskipun demikian, ya Anda tidak boleh tidak tahu sama sekali. Selanjutnya, eikosanoid atau prostanoid. Contoh di sini adalah prostaglandin. Merupakan molekul yang memiliki kerangka umum asam prostanoat. Berbagai prostaglandin mempunyai struktur kerangka umum sama, tetapi fungsinya berbeda. Fungsinya ini molekul messenger terbentuk saat proses radang, waktu paruh singkat, dibentuk dari asam arhalidonat dan asam lemak C20. Ini contohnya prostaglandin. Jadi ini ada hubungannya dengan reaksi radang. Ini asam prostanoat ya, molekulnya seperti ini. Berikutnya pembentukan eukosanoid, COX-2, COX-1 ini kan radang ya. Ada sudah belajar di BMS. Nah, molekulnya itu adalah masuk golongan lemak. Oke. Selanjutnya, wax merupakan ekster dari asam lemak dan alkohol rantai panjang sipelipid. Fungsi melindungi daun atau buah dari air atau penguapan atau, nah yang berhubungan dengan kita adalah serumen. Atau ada lagi yang berhubungan kalau Anda mau jadi spesialis kulit untuk urusan kecantikan. Jadi segala macam hal untuk terapi itu biasanya ada sebagian yang menggunakan metode wax ini. Tapi yang sekarang kita perlukan adalah dia membentuk serumen. Karena itu kalau serumennya mengeras dan sebagainya, sekarang kan ada cairan yang dipergunakan untuk melarutkan serumen. Cairannya itu pasti bersifat melarutkan lipid. Ya. Dihasilkan telinga, berfungsi melindungi, membersihkan, dan pelumas sebenarnya. Jadi begitu serumen itu dibentuk, mestinya dia berbentuk cairan. Dia akan keluar dengan sendirinya. Cuma karena suatu dan lain hal,
telinga, pertumbuhan dari telinga manusia itu tidak sama. Jadi pada usia-usia tertentu ada yang telinganya itu telah pertumbuhan, ada yang telinganya itu menukik ke dalam. Nah, yang baik adalah mendatar supaya serumen ini bisa keluar dengan lancar. Selanjutnya, ini struktur molekul dari wax. Nah, yang panah ini itu adalah alkohol rantai panjang, sedangkan yang biru itu adalah asam karboksilat dari rantai panjang. Kok warnanya hitam semua ya? Oke, baik. Selanjutnya, sumber wax hadid, buah, dan sayuran yang dimakan mentah. Tapi yang utama, serumen. Jadi kita pun juga menghasilkan wax, bukan cuma tumbuh-tumbuhan. Baik, saudara, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, dokter.